Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiban. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Fiqhul Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah. Qala al-muallif rahimahullah: Asma'ullahil husna mukhtassatun bihi la'iqatun bijalalih. Nama-nama Allah yang indah khusus baginya dan sesuai dengan kemuliaannya. Inna minal qawaidil muhimmah wal usulil mufidah fi babi fiqhi asma'illahil husna anna asma'ullahil husna wa sifatihil ulya mukhtassatun bihi subhanahu la'iqatun bijalalihi wa kamalihi wa azamatihi. Di antara kaidah penting dan pondasi yang bermanfaat dalam pembahasan nama-nama Allah yang indah adalah bahwasanya nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi itu khusus bagi Allah dan sesuai dengan keagungannya, kemuliaannya dan kesempurnaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan nama-nama yang indah hanya milik Allah, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan menyebut nama-namanya. Maksudnya berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-namanya itu bukan hanya menyebut namanya Allah, 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 bukan begitu Pak ya? Atau ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, tidak seperti itu. Tapi ya Allah, berikanlah keselamatan kepadaku misalnya di dunia dan akhirat. Ada tambahannya begitu. Jadi kaum muslimin, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah seperti Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Aziz, Al-Jabbar dan yang lainnya. Nama-nama itu maksudnya kalau disandarkan kepada Allah maka itu khusus bagi Allah dan sesuai dengan keagungannya. Kemudian nama-nama Allah indah lainnya yang mana manusia boleh menamai dirinya dengan nama-nama tersebut
atau manusia boleh menamai orang lain dengan nama-nama Allah tersebut kalau disandarkan kepada manusia, maka itu khusus bagi mereka dan sesuai dengan kelemahannya dan kekurangannya, begitu ya. Contohnya nama Al-Karim yang mulia, Ar-Rahim yang penyayang, Al-Jabbar yang sombong, Al-Alim yang mengetahui. Itu adalah nama-nama Allah. Ya, itu contoh Pak ya. Itu adalah nama-nama Allah, tapi manusia boleh menamai dirinya atau menamai orang lain dengan nama-nama tersebut. Nah, nama-nama Allah tersebut kalau disandarkan kepada Allah, maka itu khusus bagi Allah dan sesuai dengan keagungannya dan kesempurnaannya. Contohnya tadi Ar-Rahim, penyayang. Nama itu, lafadznya Ar-Rahim mengandung sifat penyayang, menyayangi. Maka kalau disandarkan kepada Allah, berarti sifat menyayanginya itu sempurna, tidak ada kekurangan, tidak ada cacatnya, dan tidak serupa dengan sifat menyayangi makhluknya. Kemudian Al-Alim, nama Al-Alim ini lafadz dan juga mengandung sifat mengetahui, ada makna mengetahui. Nah, sifat mengetahui ini kalau disandarkan kepada Allah, nama ini dan sifat yang terkandung di dalamnya kalau disandarkan kepada Allah, berarti itu khusus baginya dan sesuai dengan keagungannya dan kesempurnaannya. Berarti ilmunya Allah itu sempurna. Allah mengetahui segala sesuatu. Ilmunya Allah tidak didahului dengan kebodohan, tidak diiringi dengan kelupaan, dan seterusnya, begitu ya. Tetapi nama Ar-Rahim misalnya, Al-Alim, kalau disandarkan kepada manusia, secara lafadz sama, tapi kalau disandarkan kepada manusia, maka nama tersebut dan sifat yang terkandung dalam nama tersebut yang dimiliki oleh manusia yang punya nama tersebut, maka itu khusus bagi dia, maksudnya bagi manusia itu, dan sesuai dengan kekurangannya. Sifat menyayanginya berarti ya lemah, kurang. Sifat mengetahuinya banyak kekurangannya. Walaupun berilmu seperti apapun, nama Al-Alim dan sifat yang terkandung dalam nama Al-Alim tersebut yang dimilikinya, maka itu tetap sangat sedikit, karena ilmunya manusia seperti apapun atau ilmunya makhluk sebanyak apapun itu sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidaklah diberi ilmu kecuali sedikit. Kemudian manusia pun sebelum mengetahui, dia itu tidak mengetahui apa-apa. Sejak dalam perut kemudian lahir tidak mengetahui apa-apa. Akhirnya Allah memberikan ilmu kepadanya, mengajarkannya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sedikit pun apa-apa. Dan Dia mengadakan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur.
Itu pun walaupun manusia mengetahui atau berilmu, nanti kadang-kadang lupa. Ilmu yang pernah dimiliki lupa. Ada kekurangan-kekurangan. Apalagi kalau sampai Allah buat dia jadi pikun lanjut usia, yang sudah tua, renta, pikun, ilmunya banyak yang hilang. Jadi kaum muslimin, nama-nama Allah tersebut jika disandarkan kepada Allah dan disandarkan kepada makhluk, itu walaupun lafadznya sama, tetapi walaupun nama sama, tapi hakikatnya dan perwujudannya itu tidak sama. Mungkin hanya sekedar namanya saja atau lafadznya sama. Al-Alim, Al-Karim, mengetahui, menyayangi, tapi hakikat dan perwujudannya itu tidak sama. Kemudian di sini dicontohkan, faqad sammallahu nafsahu hayyan. Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan hayy, yang hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri. Wa samma ba'dha ibadi hayyan. Dan Allah juga menamai sebagian hambanya dengan hayy, al-hayy. Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dia mengeluarkan yang hidup dari mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Jadi Allah punya nama Al-Hayy. Allah juga menamai sebagian hambanya dengan Al-Hayy. Namanya sama, Al-Hayy, Al-Hayy. Tetapi Al-Hayy yang pertama dengan Al-Hayy yang kedua itu berbeda. Al-Hayy yang pertama itu khusus bagi Allah dan sesuai dengan keagungannya. Al-Hayy yang kedua, nama Al-Hayy yang kedua itu khusus bagi makhluk dan sesuai dengan kelemahannya dan kekurangannya. Jadi kalau ada orang namanya Karim, Masya Allah namanya Karim, sama dengan nama Allah. Ya. Allah punya nama Al-Karim atau Karim. Ada orang namanya Karim, namanya sama secara lafadz, tapi Karim yang untuk Allah ini berbeda dengan Karim, nama Karim untuk manusia. Karena kemuliaan yang ada dalam nama pertama itu khusus bagi Allah dan sesuai dengan kesempurnaannya. Al-Hayy yang disandarkan kepada makhluk, kehidupan, kemuliaan, Al-Karim, kemuliaan yang disandarkan kepada manusia itu sesuai dengan kelemahannya. Kemudian wasamma nafsahu haliman. Allah menamai dirinya dengan halim, penyantun. Kama fi qoulihi ta'ala innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Dia maha penyantun lagi maha pengampun. Wasamma ba'dha ibadihi haliman. Dan Dia menamai sebagian hambanya dengan halim juga. Kama fi qoulihi ta'ala fabasyarnahu bi ghulamin halim.
dan kami mengabarkan kabar gembira kepadanya dengan anak laki-laki yang penyantun. Maksudnya anak laki-laki yang penyantun ini adalah Ismail. Maka Al-Halim yang pertama tadi tidak sama dengan Al-Halim yang kedua, karena Al-Halim yang pertama itu untuk Allah, sedangkan nama Al-Halim yang kedua itu untuk Nabi Ismail. Dan kelembutan atau santunnya Allah berbeda dengan santunnya Nabi Ismail alaihissalam. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga menamai dirinya dengan Sami' dan Basir. Innallaha kana sami'an basira. Allah juga menamai manusia dengan Sami' dan Basir. Faja'alnahu sami'an basira. Maka As-Sami' dan Al-Basir yang pertama tidak sama dengan As-Sami' dan Al-Basir di ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala juga menamai dirinya dengan Al-Malik, Raja, Al-Malikul Qudus. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menamai sebagian manusia dengan Al-Malik, Raja. Wa kana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Di hadapan mereka ada raja yang selalu merampas perahu, merampas setiap perahu, maksudnya perahu yang masih bagus. Maka kerajaan atau kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah sama dengan kerajaan dan kekuasaan yang dimiliki oleh manusia. Kalau kekuasaan dan kerajaan Allah itu abadi selamanya, sempurna, sedangkan kerajaan yang dimiliki oleh manusia itu akan musnah, akan binasa. Dan manusia punya kerajaan pun juga Allah yang memberi. Dan contoh-contoh lainnya, Allah menamai dirinya dengan nama-nama ini Allah juga menamai sebagian hambanya dengan nama ini dan ini, tetapi hakikatnya berbeda Pak ya. Hakikat nama yang untuk Allah berbeda dengan hakikat nama yang disandarkan kepada makhluk. Waalaikumsalam. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mensifati, sekarang mensifati ya. Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat. Allah juga mensifati hamba-hambanya dengan sifat-sifat tersebut yang sama secara lafadz, secara nama atau makna beda, tapi hakikatnya tetap berbeda. Contohnya Allah mensifati dirinya dengan ilmu, mengetahui. Kemudian Allah mensifati dirinya dengan kuat. Allah mensifati dirinya dengan berkehendak, menginginkan, cinta, ridho. Allah Subhanahu wa taala juga mensifati hamba-hambanya dengan sifat-sifat yang serupa dengan sifat-sifat tadi. Allah mensifati manusia dengan mengetahui, kuat, kemudian berkehendak, berkeinginan, mencintai, meridai, radhiyallahu anhum wa radu'an. Akan tetapi sifat-sifat tersebut yang dimiliki oleh Allah tidaklah sama dengan
sifat yang dimiliki oleh makhluk. Hakikatnya tidak sama. Ilmu yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan ilmu atau pengetahuan yang dimiliki oleh makhluk. Kekuatan yang dimiliki oleh Allah tentu kuat, sempurna, tidak ada kelemahan sedikit pun. Sedangkan kekuatan yang dimiliki oleh manusia itu sangat terbatas dan banyak kelemahannya. Begitulah kehendak, keinginan, mencintai, meridhai, dan sifat-sifat lainnya yang banyak dicontohkan di dalam Al-Quran, maka tidak sama dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah menetapkan atau mengimani semua nama-nama dan sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Tidak boleh kita mengingkarinya dan menyerupakannya dengan sifat-sifat makhluknya. Janganlah kita mengikuti orang-orang Mu'attilah dan Musyabbihah. Maka kalau ada orang mengatakan Allah tidak punya ilmu, Allah tidak memiliki kekuatan, Allah tidak memiliki kehendak, Allah tidak memiliki sifat mencintai, Allah tidak memiliki tangan, tidak mendengar, tidak melihat, maka orang ini adalah mu'attil atau mu'attilah, orang yang mengingkari atau mendustakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang mengatakan Allah itu punya ilmu, iya, Allah punya ilmu, tapi ilmunya Allah seperti ilmuku. Wah, ngeri Pak ya. Allah punya kekuatan seperti kekuatanku, Allah punya kehendak seperti kehendakku. Maka orang ini adalah mumatsilah atau musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Maka jalan tengah, jalan yang benar hanyalah jalannya para salafus saleh, yaitu menetapkan semua sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa mengingkarinya, dan tanpa menanyakan atau menetapkan bagaimananya, bagaimana bentuknya atau caranya. Karena salafus saleh atau orang-orang yang mengikuti mereka ini sering dikatakan istilahnya mufawwidhah, Pak. Mufawwidhah, orang-orang yang menyerahkan makna dari sifat yang terkandung dalam lafaz nama Allah misalnya, atau menyerahkan makna yang terkandung dalam sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Ahlus Sunnah atau salafus saleh dan orang yang mengikuti mereka tidak menyerahkan makna, tidak menyerahkan maknanya kepada Allah. Mereka mengetahui maknanya. Mahabbah itu cinta, jelas. Kemudian masyiah, kehendak. Ilmu ya mengetahui, kuwah kekuatan, wajhun wajah, istiwa ala ya al arsh, istiwa ala. Jadi yang diserahkan oleh Ahlus Sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kaifiyahnya, bukan makna. Kaifiyahnya yang diserahkan. Bentuknya Allah bersemayam atau istiwa di atas arsy itu seperti apa caranya, itulah yang diserahkan kepada Allah, bukan maknanya.
Jadi golongan mufawwidhah itu ada sendiri. Ahlus sunnah itu bukan mufawwidhah. Ahlus sunnah itu menetapkan makna dan sifat bagi Allah, tapi tidak menyerupakannya dengan makhluk dan tidak membagaimanakannya tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, berikutnya bahasan tentang asmaullah ta'ala ghairu mahsurah. Nama-nama Allah itu tidak terbatas. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibatasi oleh jumlah tertentu. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya atau batasannya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalilnya apa saja? Di sini disebutkan ada 3 dalil yang menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah itu tidak dibatasi dengan 99 nama. Tapi nama-nama Allah itu batasannya hanya Allah yang mengetahui. Bahkan kaum muslimin, kalau kita melihat karya-karya tulis ilmiah para ulama yang berisikan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka kita dapati di sana ada kitab yang jumlah nama-nama Allah itu ada yang 99. Ada ulama lain jumlah menyebutkan nama-nama Allah itu juga 99. Tapi ternyata 99 nama yang di kitab ini dengan yang di kitab ini ada yang beda, ada yang tidak sama. Jumlahnya sama 99. Tapi nama-namanya ternyata ada yang berbeda. Kemudian ada ulama lagi yang menulis nama-nama Allah dan menjelaskan maknanya. Nama-namanya tersebut lebih dari 100, ada yang 110-an, 120-an, bahkan ada yang 130-an. Jadi nama-nama Allah itu lebih dari 100 dan tidak dibatasi maksudnya. Dalil yang pertama, ma rawahu Musliman fi sahihi an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat faqadtu Rasulullah SAW min al-firash faltamassuhu fawaqa'tu yadayya ala batni qadamayhi wa huwa fil masjid wa huma mansubatan wa huwa yaqul Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatik min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia mengatakan, aku kehilangan Rasulullah SAW dari tempat tidur. Lalu aku mencari beliau, tiba-tiba kedua tanganku menyentuh kakinya. Tiba-tiba tangan Aisyah menyentuh kedua kaki Nabi. Ternyata Nabi sedang sujud di masjid, maksudnya sholat Pak ya, sedang dalam keadaan sujud, dan kedua kakinya itu ditegakkan, jari-jari kakinya ditegakkan, dan beliau berdoa di dalam sujud Pak ya. Ya Allah, aku berlindung dengan ridho-Mu dari kemurkaan-Mu, dengan keselamatan-Mu dari hukuman-Mu, dan aku berlindung kepadamu dari azab-Mu. Aku tidak bisa memuji dirimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya Rasulullah SAW tidak bisa memuji Allah seperti Allah memuji dirinya. Ini menunjukkan kalau seandainya beliau bisa menyebut semua nama-nama Allah, tentu beliau bisa memuji Allah
sebagaimana Allah memuji dirinya. Berarti nama-nama Allah itu lebih dari 99. Berarti ada nama-nama Allah yang disimpan dalam ilmu gaib, yang tahu itu hanya Allah saja. Begitu ya. Dalil kedua yang menguatkan dalil yang pertama ini, yaitu ma warada fi hadits syafa'ati tawil. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis yang berbicara tentang syafaat di hari kiamat. Hadisnya panjang, Pak. Tapi di sini hanya diambil potongannya. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala summa yaftahu Allah alayya min mahamidihi husni thana'i alaihi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli, muttafaqun alaih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka untukku dari pujian-pujian terhadapnya yang belum pernah Allah bukakan untuk seorang pun sebelumku. Jadi ada bentuk pujian-pujian untuk Allah yang Allah baru mengajarkan atau memberitahu ke Nabi Muhammad nanti di hari kiamat, Pak. Yang itu belum pernah dibukakan atau disampaikan oleh Allah kepada seorang pun sebelum beliau. Ini menunjukkan adanya nama-nama Allah yang lain yang baru diberitahu saat itu. Hadis yang ketiga, faqad thabata fil musnad wa ghairihi min hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma asaba 'abdan hammun wala hazanun. Nabi SAW sabda, tidaklah seorang hamba ditimpa kesedihan dan kegelisahan. Faqala, lalu dia berdoa, Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika maudin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak wa anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak anta ja'al Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi. Illa azhaballahu hammahu wa husnahu wa abdalahu makanahu faraha. Tidaklah seorang hamba ditimpa kesedihan dan kegundahan lalu dia berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak dari hambamu, anak dari hamba perempuanmu, maksudnya keturunan Nabi Adam dan Hawa, Pak. Ubun-ubunku di tanganmu, berlaku padaku hukummu, dan semua keputusanmu untukku itu adil. Aku memohon kepadamu dengan semua nama yang engkau miliki, yang engkau namai untuk dirimu atau yang engkau turunkan dalam kitabmu atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu atau yang engkau rahasia atau yang engkau simpan dalam ilmu gaib di sisimu. Jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk hatiku, cahaya hatiku, penghilang kesedihanku dan kegelisahanku.
kecuali Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kesedihannya dan kegelisahannya dan menggantinya dengan kegembiraan. Hendaknya doa ini kita hafal, Pak, ya, dan kita amalkan. Kalau kita sedih, ada masalah, susah, Masya Allah, baca doa ini, Pak, maka Allah akan menghilangkan kesedihan kita dan kesusahan kita dan diganti dengan kegembiraan. Tidak mungkin Allah berbohong, Pak. Kalau kita sedih kok belum hilang, ya baca lagi. Mungkin masih awal mengamalkan, Pak. Kalau kita sudah istiqomah, rutin, betul-betul terasa, kesedihan hilang betul. Jadi di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya nama-nama Allah itu ada 3 macam, Pak. Yang pertama, nama-nama yang Allah turunkan dalam kitabnya. Maksudnya disebutkan nama-nama itu di dalam Al-Quran. Yang kedua, nama-nama yang Allah beritahukan kepada salah satu dari makhluknya. Berarti ada nama yang diberitahukan ke salah satu makhluknya. Mungkin malaikat atau mungkin nabi yang lain, misalnya begitu. Yang ketiga adalah nama-nama yang disimpan dalam ilmu ghaib di sisinya. Nah, berarti ada nama yang hanya Allah saja yang mengetahuinya, begitu, Pak. Tidak ada satupun dari makhluk yang mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwasanya nama-nama Allah itu tidak dibatasi oleh jumlah tertentu. Yang mengetahui batasannya hanyalah Allah. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ila wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya maka dia masuk surga. Hadis ini bukan membatasi, tapi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan menghitung 99 nama Allah. Yang penting pokoknya 99 nama. Apakah 99 nama itu sama dengan 99 nama yang lain atau tidak? Yang penting 99 nama itu betul-betul tertera di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Jumlahnya 99. Menghitung itu maksudnya bukan disebut Allah, Rahman, Rahim, Malik. Mungkin seperti sebagian orang yang menjadikannya zikir rutin itu, Pak. Dibaca di pagi hari, kemudian sore hari. Tidak seperti itu. Maksudnya menghitung itu membacanya, menghafalnya, memahaminya dan mengamalkannya. Jadi mempelajarinya dan mengamalkannya. Balasannya adalah masuk surga. Bahasan berikutnya bab tentang lam yathbut fi sardil asma'il husna hadis wa bayan makna ihsa'iha. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menyebutkan secara keseluruhan Asmaul Husna dan penjelasan maknanya dalam satu hadis, begitu maksudnya. Tidak ada satu hadis pun yang sahih yang dalam satu hadis itu, Pak, langsung menyebutkan 99 nama Allah. Tidak ada. Saya ulangi, tidak ada satupun hadis yang sahih yang di dalam hadis itu
atau konteks hadis itu langsung disebutkan 99 nama lengkap, tidak. Ada 3 hadis atau 3 jalan riwayat yang menjelaskan tentang hal ini dan semuanya tidak sahih. Yang pertama adalah an Abdul Aziz bin Al-Husain an Ayyub an Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah wa zakar al-hadith bisardil asma' rawahul Hakim wa ghairuh. Dari Abdul Aziz bin Husain, dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah. Lalu disebutkan 99 nama dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dan yang lainnya. Di dalam hadis ini ada seorang perawi namanya Abdul Aziz bin Husain. Abdul Aziz bin Husain ini, kata ulama hadis, kata ulama ahli hadis, dia itu dhaif, la yuhtajju bihi, lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Imam Bukhari mengatakan laisa bil qawi indahum, dia tidak kuat, dia bukan perawi yang kuat. Imam Muslim mengatakan dzahibul hadis, hadisnya ditinggalkan. Ibnu Ma'in mengatakan dhaif, dia lemah. Ibnu Hajar mengatakan muttafaqun ala dha'fihi, disepakati akan kelemahannya. Kemudian riwayat yang kedua adalah an Abdul Malik ibn Muhammad as-San'ani. Dalam riwayat yang kedua ini juga begitu, disebutkan sebanyak langsung 99 nama Allah. Dan kata para ulama, dalam riwayat ini atau hadis ini ada seorang perawi namanya Abdul Malik tadi. Dia itu dhaif, lemah, la yuhtajju bihi, tidak bisa dijadikan hujjah. Begitu juga Abdul Malik ini, kata Ibnu Hibban, kana mimman yujib fi kulli ma yus'alu anhu, dia selalu menjawab apa saja yang ditanyakan kepadanya, hatta tafarrada an thiqat bil mawdu'at wa la yajuzul ihtijaju bi riwayatihi, dia juga bersendirian dengan hadis-hadis palsu, dia juga meriwayatkan hadis-hadis palsu, sehingga dia tidak bisa dijadikan hujjah riwayatnya. Imam Az-Zahabi mengatakan laisa bihujjah, dia tidak bisa dijadikan hujjah. Riwayat yang ketiga, Anil Walid bin Muslim, dan seterusnya, Pak ya. Di dalam riwayat yang ketiga ini juga disebutkan 99 nama-nama Allah. Tapi hadis ini lemah karena ada seorang perawi yang bernama Al-Walid ibn Muslim. Dia itu dhaif, la yasluhu ayyuhtajju bihi, tidak layak dijadikan hujjah, li'ilalin adidah taqdahu fi sihhati, karena banyak cacat yang menggugurkan kesahihannya. Intinya dia seorang perawi yang lemah sehingga hadisnya lemah. Baik muslimin, pembahasan yang sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.